Halo. Ya, kita kembali di KR 53 Podcast di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Malam ini Sabtu 11 Desember 2021 di kota Jombang dalam kondisi tidak hujan, tapi hangat-hangat. Semangat kopiku. Iya, silakan diminum, Bung Aan. Malam ini di studio saya ditemani teman saya. Yang teman saya juga Aan Ansori dari jaringan alumni santri Jombang atau Jas Ijo. Jas Ijo. Iya. Bukan hanya itu saja ya aktivitasnya ya. Ada di Gus Durian. Betul. Ada di jaringan Islam anti diskriminasi. Jaringan Islam anti diskriminasi. Nyambi dosen juga. Ya. Macam-macam lah. Ya. Tapi pekerjaan utamanya adalah nganggur. Ngancani hasil. Tidak dong tentunya ya. Pokoknya orang-orang yang dikani ngoyo oleh keadaan ya, yang selalu dibela begitu ya. Lagi curcol dia. Bagaimana kabarnya Bung ya? Baik, terima kasih ya, sudah diundang. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, kita sehat ya. Iya, bahagia tentunya ya. Tentu teman-teman yang ada di sana, saya berharap sehat-sehat juga dan bahagia juga, tak kekurangan suatu apapun. Yep. Bagi teman-teman yang ingin salam-salam, silahkan komen dalam kolom dan komen. Yang kenal-kenal ini Bung Aan Ansori silahkan sapa di komen. Yang ingin berpendapat juga begitu. Ya Bung, sebelum kita berkicau-kicau tentang konstruksi sosial pra-peradilan kasus pencabulan santriwati di kota Jombang yang dilakukan oleh Putra Kiai, Putra Mahkota Kiai, kita sejenak kita tengok perkembangan di Semeru. Ternyata ada yang memprihatinkan Bung, ada pencurian di rumah korban erupsi Semeru. Uang hingga setrika hilang, sertifikat nyaris pindah tangan, ini kata Kompas. Itu sampai sebegitunya. Itu dicolong uang atau ya ini perkembangannya ada yang sementara dicolong uang. Dicolong, dimanfaatkan oleh orang lah situasinya. Begitu Bung. Semoga cepat berlalu yang ketimpa musibah di sana di Semeru ya, teman-teman relawan. Sekali lagi lewat KR 53 Broadcast di Jombang ini memberi support semangat tetap sehat untuk bersama para pengungsi di sana. Abang, gimana ini? Enggak selesai. Bahkan yang sebenarnya bagaimana sih perkembangan MSA itu, Bung? Apakah ini sudah ada dorongan civil society yang begitu kuat? Itu 2019 ya. Sejak tahun 2019 nasibnya terkatung-katung. Ya. Nah, terakhir itu yang aku dengar bahwa masih bolak-balik antara kepolisian, Polda dan Kejaksaan Tinggi. Belum P21 sehingga belum bisa dilimpahkan. Ini juga membuat kami sebagai pemerhati kasus ini, sebagai orang yang sohibul hajat yang Jombangnya kan sohibul hajat yang punya gawe ya, yang punya gawe apalagi ini gak mari-mari apa gitu kan. Nah, malah yang terakhir itu adalah ada upaya yang menurutku cukup serius dari Gus Beki ini yang meminta kepada pengacaranya untuk mempra-peradilankan status tersangka kalau tidak salah ya. Karena dijadikan tersangka ketika bulan Desember itu ya. Iya. 2019. Banyak orang yang kemudian galau misalkan, ini kenapa kok nanti kalau diloloskan sama majelis hakim, diloloskan sama hakim, berarti nanti status tersangkanya MSA ini akan gugur dengan sendirinya. Ketika orang lain itu galau, aku malah senang. Malah senang dengan upaya challenge dari MSA ini. Kenapa? Ya supaya polisi lebih bersemangat gitu kan. Orang itu kalau kerja sendirian memacu adrenalin polisi kalau toko itu sendirian sendirian saja gak ono saingane iku rumangsa
sakrape dhewe. Iya, tentu ada mart sana, ada mart sini di gitu. seberang jalan, ada bank sana, ada bank sini di seberang jalan. Makanya ketika ada kasus, bukan kasus, tapi ada upaya pra peradilan ini, menurutku membuat kasus ini semakin bergairah. Polisi, aku kira para penyidik juga mau tidak mau harus lebih fokus, sebab kalau enggak bisa jadi kalau mereka institusi kepolisian ini tidak mampu memberikan argumentasi yang sahih, yang convincing kepada hakim, maka bisa jadi kasus ini akan diputus, pra peradilannya diterima, dan itu bakalan dalam tanda petik kiamat ini, karena itu menyangkut soal kredibilitas kepolisian. Ya, tapi kalau melihat kronologinya kan begitu cepat. Bulan berapa itu ada laporan, bulan 2019 itu ya. Terus perkembangannya ada polisi segera melakukan penyidikan. Ditetapkannya pasal-pasalnya 285, 294 KUHP, ancamannya 12 tahun dan 7 tahun penjara. Kan sangat cepat sekali ini. Betul. Nah, terus itu dijadikan tersangka pada Desember 2019. Semacam kayak di setting kayak. Iya, ada cepat sekali ini. Ini kan sebenarnya kasusnya kan kasus ini kan kasus publik ya. Bayangkan orang yang memiliki begitu besar pengaruhnya di dalam jagat aliran tarekat yang ada di Indonesia secara nasional, kemudian terhempas anaknya, putra mahkotanya terhempas, dan itu memberi dampak yang sangat luar biasa terhadap kegaduhan itu sendiri. Ada yang pro, ada yang kontra, ada berbagai teori yang dikemukakan. Yang paling terakhir aku dengar ini bahwa sebenarnya ini teori konflik di dalam rumah, internal rumah tangga, rebutan mahkota. Kayaknya yang aku dengar seperti itu. Tetapi anyway, bahwa polisi ketika menetapkan orang itu sebagai tersangka, aku kira juga tidak asal-asalan gitu. Misalkan begini. Kalau memang aku nggak salah, katakanlah kamu penyidik aku nggak nyolong, tapi kemudian kamu didesak untuk mendorong, didesak publik untuk memastikan aku ini nyolong. Nah, kamu kan tidak bisa serta-merta membuatku jadi tersangka sebelum apa yang ditetapkan oleh KUHAP, 2 alat bukti misalkan itu nggak kamu pegangi. Sebab kalau kamu memaksakan diriku menjadi tersangka tanpa dilengkapi 2 alat bukti, ya pasti kamu nanti akan kalah. Nah, aku merasa polisi ini menurutku meskipun kerjanya perlu dikritisi, tetapi aku melihat bahwa mereka bekerja cukup baik kok. Sudah maksimal saya melihat. Iya, sudah maksimal. Cukup baik. Meskipun sebenarnya kadang-kadang banyak omongan ini kok nggak segera dilimpahkan, udah 2 tahun kasus ini ada apa dan lain sebagainya. Nah, momentum pra peradilan ini sebenarnya kalau mau mengartikulasikan dengan bahasa embongan, iki Gus tamparan sebenarnya, tamparan kepada kepolisian. Wis ndang gagi, ndang cepet-cepet, nek kurang-kurangi opo, nek luwe yo ketoken, misalnya kaya ngono. Betul. Nek kurang ndang tambah ono, ndang gagi gitu loh. Jangan diontang-anting, kasihan. Kalau diontang-anting disandra, kasihan korban, kasihan tersangka, kasihan publik. Nah, itu yang paling penting, kasihan publik, karena publik ini kan perasaannya kan merepresentasi dari keadilan itu sendiri. Menurutku sih seperti itu. Jadi aku sih mendorong kepolisian untuk semakin terlecut, semakin termotivasi, dan segera menuntaskan kasus ini. Sebab apa? Semakin kasus ini segera dituntaskan, apapun hasilnya, itu kan nggarai wong semuanya lego gitu loh. Nek salah dan salah. Ngene toh. Iya. Jadi gegerannya di pengadilan saja. Misalkan kalau polisi menyatakan keyakinannya bahwa alat buktinya ini memang
kalau dalam bahasa rodok nglipe ku beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fihim. Tidak ada keraguan di antara mereka. Tidak ada keraguan. Artinya iki tuh HP, tidak ada kerugian. Enggak ono wong kate ngomong iki trek utawa tahu. Itu namanya beyond reasonable doubt. Nah, kalau polisi sudah meyakini bahwa bukti-bukti, saksi-saksi yang ia sudah proses itu memang mendukung keyakinannya, maka ya tidak perlu takut dan juga harus siap diuji apakah itu memang benar atau tidak. Supaya apa? Supaya ndang mari ngono lho. Sungguh aku dadi MSI ya, sungguh aku dadi beki ya. Digantung koyo ngene kan gak enak. Mbok pikir digantung cinta tok sih gak enak. Digantung status kayak gini kan? Ya, tentu mengalami akan lari ke sana, lari ke sini. Malah yang aku dengar aku dengar entah benar atau enggak ini polisi sudah mulai memproses pencekalan dan lain sebagainya. Masalah kamu yang ya, sudah ada upaya itulah bersama Dirjen Hukum Keimigrasian kayaknya ya. Ya bisa dimungkinkan kan kalau melihat kerajaannya begitu besar bisa juga kan lari ke luar negeri bisa juga daripada kita yang betul dan kemungkinan itu juga besar karena kan begini ya Bri. Ini kasus ini aneh ya. Aku mau membandingkan dengan kasus yang di Ngoro. Yang itu 22 kiai 22 santriwati berapa itu? Sampai 2 itu. Kasus yang di Ngoro itu kan pesantren ya, sebelah pasar Ngoro. Makanya teman-teman intelijen itu sering tanya subhi sama subhan itu apa bedanya? Begitu yang sering kadang-kadang membuat kebingungan mana ini yang benar ini. Iya terus itu yang di Ngoro gimana? Gini loh, kalau di Ngoro itu kan polisi itu kan cepet banget. Nggak sampai 1 minggu loh, langsung ditetapkan di korban disidik menurutku nggak sampai 2 minggu itu langsung juga di penjara. Ya itu kasus yang kedua, kasus misalkan kekerasan seksual yang itu diduga dilakukan oleh seorang gembala jemaat orang Kristen di wilayah Mojowarno itu langsung 1 minggu itu langsung polisi bergerak cepat. Guru SMP atau SMA itu waktu SMP yang 25 tahun 2019 itu yang 25 itu cepat juga. Nah, giliran Subhi wah ngele gak ngaudzubillah. Iya, jangankan ditangkap. Ini kan sama-sama kasus kekerasan seksual. Kira-kira kalau konstruksi hukumnya itu adalah ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun, penyidik itu setauku itu punya kewenangan untuk menahan, mengambil, menahan itu. Kapolda sendiri pernah membuat statement begitu, menjemput sendiri. Maksudku ini loh, kan equality before the law, orang itu sama di muka hukum. Misalnya nih awakmu nyolong, ditahan, nek aku nyolong. Ya tahanan. Ya bisa jadi tidak sama karena ini sudah terbangun kerajaan. Seneng yang di Ngoro kan belum terbangun. Seneng aku dengan asumsi yang seperti itu. Nah, menurutku ketika kasus ini semakin berlarut-larut, sebenarnya yang dirugikan itu adalah kepolisian. Tapi saya ngomong sopo-sopo loh. Ini khusus berdua ya. Khusus berdua ya. Kan kasihan sama Pak Jenderal Listio. Pak Kapolri ini kan orangnya itu kan baik. Tegas, sungguh coro kewan itu binatang itu lurus, tegak lurus gitu. Saya melihat Pak Kapolri ini baik tapi tetap flat, bukan baik yang bergelombang. Betul, kan rendah hati. Iki kok mari ngono dianu, iki sponsor Kapolri. Enggak, tapi maksudnya gini loh. Betul ya. Kapolri ini orang baik, jenderal baik. Ingin membawa institusi kepolisian menjadi baik. Kalau misalkan proses penyelesaian kasus MSI ini terus berlarut-larut, kan yang ngesakno kan juga institusi kepolisian. Dipikir ono apa-apa. Padahal sebenarnya ya kita nggak tahu seperti apa. Nah, makanya aku mendorong bahwa kasus ini segera gitu.
sebagai alumni santri, aku mengatakan bahwa ini juga berimplikasi terhadap kredibilitas pesantren. Iya, yang selama apalagi selama ini beberapa hari ini kan babak belur toh. Selama ini yang desa-desa, daerah-daerah yang jauh dari pesantren tetap menganggap pondok pesantren itu tempat suci, betul, tempat sakral. Betul. Tapi kenyataannya kalau sudah masuk di Jombang yang disebut kota santri, bergelimbangan kasus-kasus pelecehan seksual. Ya Allah. Padahal biasanya saya lebih berani bilang begitu. Ojo kan kok disomasi kena undang-undang ITE. Ya. Itu gimana sih, Bung? Kok ya kalau melihat gini, kekerasan seksual dan diskriminasi menurut jenjang pendidikan berdasarkan Komnas Perempuan itu nomor 2 pondok pesantren, nomor 1 universitas. Apanya itu? Kasus kekerasan seksual. Ini benar atau iya, sepanjang itu dikeluarkan oleh institusi yang kredibel dan diberitakan oleh institusi jurnalisme yang kredibel, aku mempercayai itu. Secara umum, aku kan belum pernah melakukan riset mendalam soal itu. Ini BBC ini yang ngomong. BBC itu kira-kira sungguh hadis itu hadis qudsi. Iya. Tidak perlu diragukan kan? Saya kira memang kalau sepanjang tidak ada yang berkeberatan berarti memang itu betul. Nah, aku ingin mengatakan seperti ini. Kampus memang menurutku layak dianggap sebagai tempat di mana kekerasan seksual itu menduduki ranking pertama. Terakhir yang aku dengar itu kasusnya kampusnya koncoku dewi. Oh gitu. Alah pinggir gini. Iya. Pinggir kuburan tanpa akal. Sing hasim biasa jenenge golek wangsit dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu pesantren. Di Jawa Timur sendiri menurutku juga sangat banyak. Terakhir itu yang korbannya lebih dari 31 itu pesantren atau guru ngaji, itu korbannya 31 di Trenggalek. Coba aja nanti di Google. Trenggalek santriwati seksual gitu, 31. Nah, sebagai orang yang pernah mondok, aku sebenarnya sangat galau. Karena apa? Karena ini tidak hanya mengkhianati, tetapi mengkhianati kredo dari pesantren yang sebenarnya ingin mendidik orang menjadi baik. Ini juga sekaligus benar-benar meletakkan pesantren, nama besar pesantren, baik pesantren itu yang tidak melakukan, apalagi yang melakukan itu kemudian sangat terpuruk, sangat terpuruk. Gitu ya? Karena apa? Ini kan juga atas nama pesantren kan. Padahal kita misalkan, aku tidak pernah mendengar 4 pesantren besar lah, 4 pesantren besar. Misalkan pesantrenku dulu di Tambak Beras, di Denanyar, di Tebuireng, di Joso, di Kepundoko, seperti miliknya Gustain itu juga tidak ada praktek kekerasan seksual, setidaknya yang aku dengar. Tapi kan karena nilai setitik, rusaklah semuanya alun-alun. Gitu kan. Jadi ini kena racun KB. Nah, bisa jadi itu sudah menjadi fenomena bahwa pondok pesantren sudah menjadi industrialisasi. Betul. Nah, alat untuk mengeruk duit, alat untuk kemudian mengokohkan modalitas sosial seseorang. Aktivis kerennya kapitalisme sudah masuk ke pesantren. Iya, apalagi ini tahun 2024 menjelang kan. Biasanya kan pesantren-pesantren itu kan disowani sama para politisi. Nah, yang ingin aku katakan begini. Ranking kedua yang tadi kamu singgung di pemberitaan BBC itu sebenarnya alarm. Aku sudah berkali-kali ngomong di media massa itu, terutama ke Gus Yakut. Muga-muga Gus Yakut ngrungokno ini. Gus, sampe ini wong pesantren ya. Iki aku gak ngomong nang kon, Bri. Aku ngomong nang Gus Yakut. Gus ini beliau kan Gus asli. Ini aku kan Gus KW. Ngono kan. Begini Gus. Artinya begini, kalau kita ingin menyelamatkan marwah pesantren, maka pesantren tidak bisa terus-terusan diam terkait dengan berbagai fenomena kekerasan seksual ini. Aku ini sebagai lulusan pesantren izin, kan baru saja kita ini menggolkan undang-undang pesantren. Terlepas dari yang pelakuan itu boarding house itu, tapi itu kan
apa? Sebenarnya itu kan soal diksi saja. Soal diksi saja. Misalkan teman-temanku di NU ngomong bahwa pesantren di NU tidak ada. Mbok jangan ngomong kayak gitu. Kalau mau ditelisik, itu juga pesantren-pesantren itu banyak yang berafiliasi di Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin bahkan juga ada yang bernaung di RMI, Rabitatul Ma'ahid Islamiyah. Maksudku begini. Semakin kita sebagai orang pesantren ini denial itu melakukan pengingkaran. Gitu ya. Melakukan pengingkaran. Tidak mengakui kayak gitu. Penyakit ini nggak akan cepat sembuh, Bri. Nggak akan cepat sembuh. Menurutku kalau kita pengen pesantren ini lebih baik, maka kan dievaluasi. Nggak mungkin kita mau mengevaluasi kalau tidak ada pengakuan. Misalnya gini, gimana kita mau mengevaluasi kedai ini kalau kita tidak mengakui ada kedai? Ya, yang pertama itu adalah akonono dile. Diakui dulu, nek gak diakui. Soalnya jelas di situ ada yang nyantri, ada ustadz, ada kiai, ada yang mengelola kan. Nah, misalnya kayak gini, LLN yang Ploso, kita kan ngomong soal Ploso. Ploso itu pesantren tak duduk. Perusahaan. Pinggire. Iya. Itu pesantren tak duduk. Lo tulisannya pesantren lo. Produknya enak sekali. Lo pesantren Siddiqiyah itu pesantren. Produknya enak sekali itu. Saya gitu loh. Itu Islamic Boarding House. Maksudku ngene loh. Oke. Maksudnya akan lebih sulit kita ini bisa menyelesaikan problem kekerasan seksual di pesantren kalau kita tidak mau mengakui itu. Jadi berhenti untuk berapologetika kalau orang teologi. Berhentilah melakukan rasionalisasi. Rasionalisasiku, buku aku, sing ngene, silat. Bersilat lidah kayak gitu. Ya terjadi seperti itu memang ya supaya aman, supaya nyaman. Supaya apa? Gak kena awang. Iya, gak kena awanget. Padahal sebenarnya mereka itu aku itu gini. Pembikin awanget ditempelnya sendiri padahal. Jangan-jangan mereka ini sedang nyari selamat sendiri. Gitu ya. Gitu kan. Nah, aku usul kepada Gus Takut. Sudahlah, kita ini kan menurutku kalkulasi elek-elekan ya, Bri. Elek-elekan pondok sak Indonesia iku jumlah iku 28.000, Bri. 28.000. 28.000. 28.000. 28.000. Nggih. 28.000. Terakhir aku rungi 27.000 sekian lah. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang bikin pondok itu kan seperti bikin media kan. Gampang, gak ono izinnya pun gak akan ono sing grebek. Sama kayaknya bikin pabrik. Nek kok dadi pabrik atau kemudian gawe apa, gak ono izinnya. Kayak gereja gak ono izinnya. Kok grebek kon. Makanya tetap lagunya gereja tua terus ya. Iya kan. Nah, maksudku begini. Iya. Mau begini, ya, aku minta Kemenak itu juga melakukan pendataan, verifikasinya jangan sesuai dengan letterlek, tapi kalau di situ memang ada kerumunan, ada misalkan baik ada izinnya atau tidak, ada aktivitas memenuhi persyaratan, ada santri, betul, ada ustadz, kayak gitu, itu dicek dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menurutku Kementerian Agama perlu membuat standarisasi, misalkan pesantren yang ramah anak dan ramah perempuan. Mereka bisa menggandeng, Kemenak bisa menggandeng setidaknya 2 institusi. Pertama Komnas Perempuan, dan yang kedua adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk merumuskan dan juga melakukan asistensi. Paling tidak pesantren sendiri harus terbuka. Sungguh elek-elekan itu disertifikasi. Oh iya. Layak gak? Nek gak layak, yo coy, sano. Tadi 3 bulan itu pemerintah harus ngecek. Kasurnya layak ke, gizinya layak ke. Nek biyen santri gudiken, Bri. Dan nek gak gudiken gak dianggap santri. Tapi sekarang kan gak bisa. Gimana mau belajar dengan tekun kalau bendino kukur, sikene dan lain sebagainya. Ya Bang, sebelum panjang lebar kita sapa teman-teman dulu lah. Ini ada beberapa, ada teman-teman yang komen lah. Ada Erwantoro Bekam di rumah Anda, suruh bekam di rumah Anda maksudnya. Yo ngerti wae, Iya.
Ada Edi Musadat, Bung. Mulai begitu katanya. Ada Cak Asim, Aan bicara kesadaran sesuai seksual kaum agama. Dan ada teman-teman yang baru bergabung, Bung, yang baru like and follow di fanpage ini. Ada Ruth, Wagis Cancer, ada Muhammad Nafis, Bang Yasir, Momo Mulyati Saputra, Teresia, Novita Rohi, halo, Ainul Mardiah, dan banyak teman-teman yang belum bisa kita sebutkan. Soalnya mungkin aku sing delok soalnya aku rada ganteng. Iya, kayaknya. Soalnya ngombe kopine nang kedai susu. Iya. Itu kopi Excelsa itu. Kopi Excelsa ya. Sing penting duduk kopi ini ya. Iya. Sing penting itu nggo nongkrongi. Iya, betul. Bung, kita lanjutkan. Ini sekarang bicara kesadaran seksual kaum beragama. Ini fenomena apa ya? Kok banyak terjadi? Ya apa pertanyaanmu kok? Kesadaran seksual kaum beragama. Ini fenomena apa kok banyak terjadi ya? Ada ada Bandung, ada banyak lah kaum beragama. Ini ngomong jujur ya? Jujur. Ngomong jujur ya? Mereka itu otaknya lebih kecil ketimbang hati nuraninya. Begitu ya. Ketika burungnya itu ngaceng. Begitu ya. Kalau nggak salah Imam Ghazali, Hujjatul Islam Imam Ghazali, itu pernah ngomong bahwa orang kalau sedang stand up, sedang ngaceng, itu separuh akalnya itu hilang. Ereksi lah, Bu. Kan ya padha wae sih, Bre. Nek ereksi kan wong sak Indonesia ngerti kabeh kon. Iya. Nek aku kan kalau yang dibilang wong Jawa, wong kalau yang dibilang itu ya, Bu. Jadi begitu. Iya, begitu ya. Nah, sekarang begini. Aku mengamini itu. Orang itu kalau sedang konak, lagi horny, laki-laki biasanya, itu separuh akalnya hilang. Bawaannya itu ia akan dibimbing oleh kebinatangannya. Untuk menyalurkan itu. Dan pada titik yang sama, separuh akalnya itu hilang, artinya apa? Wes gak iso mikir waras. Bukankah gini, ada guyonan begini, pemimpin agama simbolnya kan jubah, di balik jubah kan ada burung yang selalu ingin bergoyang kemana-mana. Aku gak komentari, timbangannya kena undang-undang ITE. Tapi yang ingin aku katakan begini ya, di dalam kajian seksualitas itu, sexual abuse, it is all about a power. Jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual itu selalu ngomong soal relasi kuasa. Oh, itu ya yang. Delok nek kon gak percaya korban-korban, selalu ia berada subordinat di antara tidak bisa sejajar dengan pelakunya. Iya. Dan mesti orang dekat. Santri diperkosa kiai ini. Jemaat diperkosa pendeta ini. Mahasiswi digerayang-gerayangi karo doseni. Kayak gitu. Atau pacar digayangi atau diperkosa. Misalkan kemarin ada temanku yang dari Surabaya, kon mesti kenal, ada sejarah itu. Itu kan juga melakukan kekerasan seksual. Maksudku begini, selalu saja pelaku seksual itu memiliki power yang lebih besar. Mari kita combine, mari kita satukan dengan doktrin yang tadi aku sampaikan itu. Wes akal separuh ini hilang, maka yang ia gunakan itu adalah power itself, kekuasaan. Nah, kekuasaan yang terbesar di Indonesia itu adalah kekuasaan yang diatasnamakan Tuhan. Kone gak nganut karo aku kualat. Kone gak manut karo kiai iki, aku kiai mlebu neraka. Kone gak manut karo aku pendeta, kon gak diampuni karo Gusti Yesus. Misalnya kayak gitu. Nah, yang ingin aku katakan kalau tadi pertanyaanmu itu soal fenomena seksualitas di kalangan agamawan, itu tentu ini tidak mengeneralisir seluruh agamawan. Ada banyak agamawan yang bisa menjaga kewarasan pikirannya meskipun terjadi kekonakan yang luar biasa. Tetapi
praktek dan fenomena kekerasan seksual yang kita saksikan akhir-akhir ini di media sosial itu menunjukkan betapa powerfulnya orang laki-laki yang sedang tidak kuat menahan gairahnya, lalu kemudian menggunakan kekuasaannya. Kekuasaan itu mengatasnamakan Tuhan, dan kekuasaan itu digunakan untuk merepresi orang yang lebih rendah yang harusnya ia lindungi. Begitu Bung ya. Ini yang menurutku. Mungkin saja istilah organisme itu untuk laki-laki saja. Orgasme tak? Orgasme. Orgasme. Mungkin orgasme itu untuk laki-laki saja, Bung. Padahal perempuan juga mempunyai hak. Iya, begitu. Orgasme. Jadi power itu terjadi pada laki-laki. Betul. Iya. Maksudnya begini, orgasme itu kan sunatullah. Iya. Natural of law. Iya. Itu hukum alam. Iya. Jadi laki-laki dan perempuan itu memang diberkati anugerah untuk bisa melakukan orgasme itu. Hanya saja di dalam seksualitas di banyak peradaban itu sangat tergantung dari ciri peradaban itu sendiri. Gitu ya. Kalau peradaban itu yang sudah equal between men and women, orgasme itu bisa didiskusikan. Gitu. Mestinya begitu ya. Bisa didiskusikan. Misalnya gini ya, nggak bisa kemudian aku enak, mari ngono bojoku gak enak. Iya. Ini bukan urusan gawe anak, tapi juga urusan enak. Ada keterlibatan mestinya ya, kedua-duanya ada begitu. Keterlibatan. Jadi misalkan aku sama pasanganku, kalau aku orgasme, maka ia juga harus orgasme, kayak gitu. Itu di peradaban yang equal antara laki-laki. Yang laki-laki sadar, wedoke yo kira-kira nek laki-lakinya sadar, maka perempuan ini juga akan ikut sendirinya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, di Indonesia peradaban kita itu masih disebut sebagai peradaban patriarki. Iya, itu. Peradaban patriarki itu kira-kira masih menomorsatukan lanang. Makanya gitu kan? Pelecehan seksual kan yang dilakukan ya sering melakukan kan kayak gitu. Yang lanang. Kekerasan misalkan data yang aku lihat di Komnas Perempuan misalkan bahwa angka kekerasan seksual itu untuk tahun ini saja belum menutup tahun itu lebih dari 200.000 KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nanti kamu bisa googling itu. Okay. Nah, maksudku begini, kembali ke soal fenomena seksualitas di kalangan orang beragama. Kalau orang beragamanya itu dengan sadar, kan ini sih, wong beragama itu kan kira-kira akan ada outputnya kan dua bentuk. Ya, aku dan agama. Itu kira-kira outputnya kan dua bentuk. Pertama, aku beragama untuk menindas orang. Misalnya bupati-bupatian. Gue nek gak miliki, nek santriku gak miliki, ilmumu gak manfaat. Misalnya rezekimu gak barokah. Gitu kan? Iya, beragama, kemudian agamanya malah untuk mengintimidasi, Pak. Ini menyalahi doktrin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menyalahi doktrin bahwa agama berislam itu untuk rahmat alam raya. Di tangan orang-orang seperti ini, di tangan para pelaku kekerasan, agama itu digunakan untuk menghujamkan ketidakmampuannya di dalam menahan ereksi itu tadi. Kok boleh menggaya ereksi aku? Itu model beragama pertama ya. Model beragama kedua, ia menggunakan agama untuk apa yang disebut sebagai Gus Dur sebagai pembebasan. Pembebasan itu liberasi. Jadi kata aku orang Gus Durian, aku itu harus tunduk pada salah satu nilai sebagai seorang Gus Durian, yakni pembebasan. Pembebasan itu adalah memerdekakan orang dari kontrol orang lain. Jadi kontrol orang lain. Misalnya nih awakmu nang kene gak iso merdeka gara-gara dikontrol Hasim keterlaluan. Tugasku memerdekakanmu. Imam dikontrol keterlaluan, kemudian dikuyo-kuyo, gitu kan? Kayak santri-santriwati itu. Maka tugas kita dengan menggunakan agama adalah memerdekakan.
Nah, banyak dalam soal seksualitas ini fakta-fakta yang ada di lapangan menunjukkan agama masih digunakan untuk melegitimasi ketidakmampuan orang-orang untuk penyaluran libido. Tak kalah kejamnya dengan zaman-zaman kolonial ya. Iya. Aku lo ganteng ya. Iya. Oke. Bung Aan, apa? Biar rasa iya wes kayak sudah panjang. Oh, aku ngeringet nang ini ono AC ini. Ono AC ini. Pasang no AC. Terima kasih. Ya, jangan lupa teman-teman yang di sana kalau ke Jombang, kleno-kleno ke Jombang, Desuvi. ke Desuvi lah. Ngomong koncone Aan. Tetap bayar. Tetap bayar. Bangsane warkop. Jangan lupa. Kita nikmati Excelsa seperti Bung Aan pada malam hari ini. Tentu saya berharap semuanya tetap sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bareng kon.